Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Mono lovers, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita bersama, Pokoke Mano, channel spesial yang membahas tentang dunia perburungan. Kali ini kita masih akan membahas tentang dunia lovebird. Memang burung yang satu ini kalau kita bahas seperti tidak akan pernah ada habisnya. Bagaimana tidak, selain memiliki suara yang khas, burung ini juga memiliki banyak sekali jenis mutasi dan juga varian warna yang sangat unik. Tentu saja kalau kita bahas, semakin kita bahas semakin asik sekali. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang lovebird red factor fishery atau yang biasa kita kenal dengan nama lovebird RF. Apa itu lovebird RF? Mari kita bahas. Mano lovers, lovebird red factor fishery atau yang biasa disebut dengan lovebird RF adalah salah satu burung lovebird yang mempunyai warna yang sangat indah. Dan tahukah kalian, lovebird ini pernah menjadi pro dan kontra di kalangan pecinta burung lovebird, terutama para breeder di Indonesia. Di Indonesia sendiri, lovebird ini sempat booming dan sempat menduduki jajaran ranking teratas dari segi harganya yang sangat fantastis. Mungkin ada yang masih ingat, pada tahun 2018, lovebird RF ini pernah tembus di harga 50 hingga 100 juta rupiah untuk visual opalin. Tentu saja ini adalah harga yang sangat fantastis, mengingat pada masa itu sampai sekarang lovebird RF ini belumlah jelas akan sifat mutasinya dan belum ada penelitian lebih mendalam tentang lovebird tersebut. Namun kita akui dari segi fenotip, lovebird ini memanglah memiliki visual warna yang sangat eksotik, yang mana lovebird RF ini memiliki penampilan bulu berwarna merah atau semburat merah yang merata ke seluruh bulu badannya, sehingga terlihat sangat mewah, sangat unik, dan akan semakin terlihat keindahannya terutama pada kombinasi varian opalin yang memiliki ciri khas pada bulunya yang sangat menawan. Mano lovers, setelah sempat booming pada masanya dan seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan lovebird RF ini mulai sedikit meredup hingga tren dan harganya semakin menurun. Hal ini terjadi karena beberapa breeder di Indonesia telah melaporkan kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada lovebird RF ini. Banyak lovebird RF yang terlahir dari induk visual non-RF, tetapi ketika melakukan breeding dengan memakai lovebird visual RF secara langsung, banyak dari para breeder menemui kendala. Misalnya sulitnya lovebird ini bereproduksi. Beberapa dari mereka mengeluhkan kondisi ini. Lovebird RF ini mudah sakit dan sulit birahi meskipun di usia siap produksi. Kalaupun ada yang bisa birahi dan mau melakukan perkawinan, tetapi banyak dari mereka mengalami trouble seperti sulit bertelur ataupun bisa bertelur tetapi infertil atau tidak isi. Dan tidak sedikit dari lovebird ini yang tiba-tiba mati setelah melakukan perkawinan, atau bahkan ada juga yang tiba-tiba mati tanpa sebab ketika memasuki usia dewasa. Sehingga tidak sedikit dari para breeder di Indonesia menjuluki lovebird ini sebagai lovebird idiot. Oh no!
Karena terjadi kasus-kasus seperti ini pada lovebird RF, sehingga beberapa breeder di Indonesia menduga bahwa lovebird red factor fishery atau lovebird RF adalah sama persis dengan lovebird red suffusion atau lovebird RS, yang mana munculnya pigmen merah pada bulu burung ini terjadi karena adanya kerusakan fungsi organ hati, sehingga mereka menganggap lovebird RF dan lovebird RS adalah satu burung yang sama, yaitu burung sakit yang indah secara visual tetapi buruk secara sistem organnya. Monolovers, apa yang terjadi pada lovebird RF seperti yang dialami oleh beberapa breeder tersebut belum atau bukanlah sesuatu yang mutlak kebenarannya. Dan kita pun tidak bisa menyimpulkan terkait benar atau tidaknya sebelum ada penelitian lebih mendalam dan keputusan final dalam perjanjian internasional. Sebagaimana pesan bijak yang disampaikan oleh para breeder senior lovebird Indonesia bahwa bermain mutasi lovebird itu sifatnya dinamis. Kita tidak akan pernah tahu lovebird jenis apapun itu, mutasi apapun itu, bisa saja di masa depan menjadi proyek yang luar biasa. Maka dari itu, tidak sedikit pula dari para breeder Indonesia menduga dan mempunyai keyakinan bahwa lovebird RF dan lovebird RS adalah dua mutasi yang berbeda. Berikut perbedaan lovebird RF dengan lovebird RS secara genotip maupun fenotip. Secara genotip, karena belum ada keputusan resmi dalam perjanjian internasional, namun dugaan sementara lovebird RF merupakan real mutasi genetik. Penurunan sifat mutasinya dapat diwariskan melalui gen, yaitu mempunyai sifat resesif. Jika ingin mencetak lovebird RF, harus mengawinkan induk RF dengan RF, sehingga ada peluang 100% anakan akan bervisual RF. Atau minimal bisa juga mengawinkan split RF dengan split RF sehingga ada peluang kemungkinan 50% anakan bervisual RF. Sedangkan pada lovebird red suffusion, munculnya pigmen merah pada bulunya diakibatkan karena adanya gangguan fungsi organ hati. Dan jika ada yang bisa diwariskan ke anak-anaknya, itu disebabkan karena keturunan gangguan fungsi hati tersebut. Secara fenotip, lovebird RF memiliki pigmen warna merah yang teratur, simetris, merata, dan menyelimuti ke seluruh bagian bulu tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung ekor. Warna bulu dasar hijau, biru, atau ungu pada burung tersebut akan tetap terselimuti warna merah secara halus, tipis, dan merata. Sedangkan pada lovebird RS, pigmen warna merahnya tidak merata, tidak beraturan, dan di beberapa bagian masih terlihat warna bulu dasarnya, yaitu cenderung seperti lovebird motel atau HS. Kemudian pada lovebird RF, warna merahnya akan langsung muncul sejak bulu kapas baby lovebird dan mulai tumbuh bulu hingga dewasa tidak mengalami perubahan warna. Sedangkan pada lovebird RS, warna merahnya ada yang langsung muncul di usia baby, tapi ada juga yang baru muncul saat lovebird ganti bulu, atau bahkan ada juga yang muncul saat lovebird sudah dewasa atau tua. Monolovers, itulah perbedaan secara genotip dan fenotip antara lovebird RF dengan lovebird RS. Tetapi tahukah Anda dari beberapa kasus yang pernah dialami oleh beberapa peternak RF ataupun RS, ada dugaan sementara bahwa secara fenotip lovebird RF dan lovebird RS bisa juga memiliki ciri fisik yang sama persis. Hal ini terjadi karena lovebird RS tidaklah bisa diprediksi penyebaran pigmen merahnya. Bisa juga warna merah pada bulu lovebird RS menyebar merata menyelimuti ke seluruh bagian bulu dari ujung kepala sampai ujung ekor juga. Sehingga kalau sudah begini, tentu secara fenotip akan sulit dibedakan. Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan yaitu dengan melihat silsilah induk atau tes breeding.
Monolovers, demikian sedikit pembahasan tentang lovebird red factor fishery yang sampai saat ini masih menjadi pro dan kontra di kalangan para pecinta burung lovebird Indonesia. Di sini saya mencoba mengulas dari dua sisi secara berimbang apakah benar lovebird red factor fishery itu adalah murni mutasi genetik atau hanya sebatas burung sakit. Semoga di masa depan di tangan para breeder Indonesia yang selalu aktif dan kreatif, misteri ini akan segera terpecahkan. Terus berkarya, selalu semangat, salam guyub rukun selalu, pokoknya mano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.